Jessica, ikut main yuk sama kita berdua. Kamu kan tahu sendiri, aku sama Denny gak akan lama lagi pergi keluar kota. Iya, jadi kita nggak punya banyak waktu lagi. Kita ke kafe tempat santai kita dulu yuk. Maaf, aku nggak bisa. Aku harus mengerjakan pekerjaan lain. Aku juga belum masak buat ibu, Rahma sama Bagus. Kalian berdua aja yang main. Bu, dari aku kecil, ibu selalu mencari nafkah untuk aku. Sekarang ibu istirahat aja. Aku yang akan kerja untuk kalian. Ibu nggak boleh capek-capek lagi. Sudah saatnya aku menggantikan posisi ibu. Bagaimana dengan pendidikan kamu? Ibu mau kamu tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Bu, aku nggak masalah kalau pendidikan aku harus tertunda. Yang terpenting adalah kebutuhan sehari-hari kita. Ibu sudah semakin tua. Aku nggak mau lihat ibu capek-capek kerja buat kita. Jessica, zaman sekarang itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi kamu hanya lulusan SMA. Kamu juga sekolah di sekolahan yang tak terlalu dikenal banyak orang. Kamu mau kerja apa? Aku kerja di toko kelontong Bulilah. Hari ini aku udah bisa kerja, Bu. Tapi itu capek, Jessica. Pastinya kamu mengangkat barang-barang yang berbobot lebih berat. Gak apa-apa, Bu. Itu gak akan jadi masalah buat aku. Malahan ada yang lebih berat dari itu. Ngelihat kalian hidup kesusahan. Aku gak mau lihat itu. Aku akan mencukupi hidup kita. Dan aku akan membiayai pendidikan Rahma sama Bagus. Jessica, terima kasih ya. Maaf ibu mengorbankan diri kamu untuk hidup kita. Ibu gak perlu minta maaf. Aku yang sengaja mengorbankan diri aku. Bukan ibu yang membuat aku seperti ini. Takdir emang sulit untuk ditebak. Aku memang selalu bertanya-tanya, kenapa aku tak seperti kebanyakan temanku? Kenapa aku gak bisa hidup seperti mereka? Namun, kembali lagi pada takdir. Sudah seharusnya aku menempuh jalan ini. Jessica mulai bekerja paruh waktu di toko kelontong milik tetangga. Walau seharusnya dia juga fokus pada pendidikan, meskipun lelah, Jessica selalu mengutamakan keluarganya. Dia bertekad untuk memastikan adik-adiknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik agar masa depan mereka lebih cerah. Jadi gini rasanya kerja. Berarti dulu itu ibu selalu merasakan lelah seperti ini. Mana ibu tuh kerjanya jadi pembantu lagi. Mungkin lebih capek dari aku. Jessica, saya mau kopi satu renteng ya. Tunggu sebentar ya Pak Harto. Saya ambil dulu kopinya. Ini Pak Harto kopinya. Makasih ya Jessica. Ini pertama kalinya kamu kerja di toko Bulilah ya. Kamu kelihatan capek banget Jessica. Apa kamu gak ada niatan istirahat sebentar? Kamu belum lama lulus dari SMA loh. Tapi kamu udah kerja aja. Kalau aku nggak kerja, siapa yang akan menghidupi keluarga aku, Pak? Ayah kan udah nggak ada. Kalaupun ayah ada, aku juga akan tetap bekerja untuk membantu ayah. Biasanya anak seusia kamu itu suka berkeliaran. Tapi beda dengan kamu. Kamu rela memakai waktu main kamu untuk bekerja. Kamu rela mengorbankan segala yang ada dalam diri kamu. Itu sudah seharusnya, Pak. Kalau aku hanya diam dan fokus pada pendidikan aku, keluarga aku mau makan apa? Makan pasir gitu? Jessica, kenapa harus pasir sih? Semangat ya, suatu saat Tuhan akan menunjukkan keindahan yang gak pernah kamu duga. Perilaku kamu ini sangat mulia. Tuhan akan menggantikan dengan hal yang tak pernah kamu bayangkan. Amin. Aku juga berharap Tuhan secepatnya menunjukkan itu, Pak. Saya permisi ya. Mari Jessica. Mari, Pak. Akhirnya aku bisa pulang juga. Setelah ini beres-beres rumah, masak, bantuin Rahma sama Bagus ngerjain PR. Setelah itu aku juga belajar pelajaran yang aku tinggalkan. Jessica, hari ini gimana? Apa pelanggan kita semakin bertambah banyak? Alhamdulillah, Bu. Pembeli semakin banyak. Saya sampai kewalahan melayani mereka, Bu. Saya memberi kamu upah sehari sekali ya, supaya kamu bisa memegang uang untuk kebutuhan kamu. Terima kasih ya, Bu. Saya akan bekerja lebih keras dan lebih baik lagi. Saya percaya sama kamu. Saya pulang dulu ya. Kuncinya kamu bawa aja. Besok saya nggak datang ke toko dulu. Saya duluan ya. Hati-hati Bu Lila. Untung aja ada tetangga baik yang nolong aku. Coba aja kalau nggak ada Bu Lila, mungkin aku kebingungan mau kerja di mana. Jessica, ikut main yuk sama kita berdua. Kamu kan tahu sendiri, aku sama Denny nggak akan lama lagi pergi keluar kota. Iya, jadi kita nggak punya banyak waktu lagi. Kita ke kafe tempat santai kita dulu yuk. Maaf, aku nggak bisa. Aku harus mengerjakan pekerjaan lain. Aku juga belum masak buat ibu, Rahma sama Bagus. Kalian berdua aja yang main. Ya, nggak seru dong kalau berdua mah. Aku pengen pergi bertiga. Masa iya kamu nggak bisa luangin waktu sebentar aja buat kita berdua? Aku nggak bisa. Waktu aku terbatas, Ajiza. Yaudah deh kalau nggak bisa. Tapi lain kali harus bisa ya. Aku bakal usahain. Maaf ya aku bikin kalian kecewa. Aku duluan ya.
Jessica benar-benar berkorban untuk keluarganya. Dia selalu melewatkan kesempatan bersenang-senang sama kita. Pasti jadi Jessica capek banget ya. Aku jadi kasihan deh. Aku juga kasihan, tapi sudah jalannya seperti ini. Ya bisa apa? Semoga aja Jessica sabar dan tetap semangat meskipun dia harus merelakan pendidikan dia. Aku inget banget, dia itu pengen kuliah bareng kita berdua. Tapi karena keadaan ekonomi dan sebuah keharusan, Jessica merelakan mimpinya itu. Iya, kita main berdua yuk. Mungkin besok Jessica ada waktu buat kita. Iya yuk. Kenapa sih susah banget ngajak Jessica kumpul gini? Padahal kalau dia ikut, dia bisa menyegarkan pikirannya. Kalau terus di rumah, bisa-bisa nambah beban pikiran. Iya, coba aja Jessica ikut sama kita. Aku yakin Jessica akan lebih tenang, lebih damai, lebih segar dari sebelumnya. Iya bener, tapi dia nolak keras banget. Padahal kerja jaga toko kelontongan doang gak akan secapek itu. Sebagai teman yang baik, gak pantas seperti ini. Teman baik itu harus bisa mengerti keadaan atau kondisi yang sedang terjadi kepada temannya. Jessica sama kalian berdua itu berbeda. Dia kalau mau apa-apa harus kerja dan berusaha keras, sedangkan kalian berdua tinggal minta ke orang tua kalian. Ada Pak Harto. Sejak kapan Bapak di sini? Coba kalian bayangin, dari pagi sampai sore Jessica harus bekerja keras untuk keluarga dia, sedangkan kalian hanya bermain-main seperti ini. Jangan pernah menganggap sepele pekerjaan Jessica. Dia sedang berkorban untuk keluarganya. Seharusnya sebagai teman yang baik, kalian harus mendukung Jessica, bukan malah seperti tadi. Kalian berdua paham? Jangan pernah membicarakan tentang Jessica ya. Dia anak yang penuh dengan pengorbanan. Saya permisi. Denny, apa kita udah jahat ya gak bisa ngertiin posisi Jessica? Entahlah, aku rasa begitu. Mungkin kita terlalu sering bersama, jadi kalau salah satu nggak ada akan terasa kurang. Oh, Jessica, emangnya kamu gak capek nak? Kamu baru pulang kerja, tapi udah siapin makanan buat kita. Gak apa-apa bu, ibu sakit ya? Soalnya dari aku pulang juga ibu batuk-batuk terus. Ibu cuma kurang enak badan aja, gak akan lama juga sembuh kok. Kamu gak perlu cemas ya. Kakak, aku sama Kak Bagus harus belajar buat besok. Kakak mau kan temenin kita berdua belajar? Iya kakak mau kan. Aku sama Rahma kesulitan kok. Iya, nanti kakak bantu kalian. Sekarang kalian berdua makan dulu aja ya. Setelah selesai makan, kita belajar bareng. Jessica, kamu harus istirahat. Rama sama Bagus biar ibu aja yang ngajarin mereka. Jangan terlalu menyiksa diri seperti ini. Gak apa-apa bu, pengetahuan Rahma sama Bagus harus banyak. Aku gak mau kalau mereka hanya belajar itu aja. Aku pengen ngasih mereka ilmu yang belum mereka ketahui. Oh, ya udah kalau memang itu mau kamu. Tapi jangan terlalu malam ya. Kamu harus berbanyak istirahat. Iya bu, badan ibu panas banget. Kita ke dokter ya bu. Aku ada uang untuk berobat ibu. Gak perlu nak, kamu simpan aja uang itu. Besok juga sembuh kok. Ya udah deh, tapi kalau batuknya makin parah atau panasnya makin tinggi, ibu bilang ya, jangan cuma diem aja. Iya, nanti ibu bilang. Kakak Jessica, ikan itu bernapas dengan insang ya? Aku baru tahu kak. Iya, ikan bernapas dengan insang. Kamu baca lagi sampai bawah ya. Kamu akan mendapatkan pengetahuan yang lebih baru lagi. Kakak, aku haus. Apa aku boleh minta minum kak? Sebentar ya, kakak ambil dulu airnya. Kakak, kenapa nggak ambil minum sendiri aja? Kakak Jessica itu kecapean cari uang buat kita. Dek, kalau kita udah dewasa dan sukses, janji ya kita harus bantu kakak Jessica untuk melanjutkan pendidikan dia. Iya kak, aku janji. Loh, udah pada tidur. Perasaan tadi masih pada baca buku deh. Yaudah deh, aku baca buku ini aja. Semua pelajaran ini sempat tertinggal karena pekerjaan aku. Belajar itu sangat menyenangkan, tapi aku harus menunda karena kesibukan yang aku lakukan. Kalau aku dikasih kesempatan sama Allah, aku akan melanjutkan pendidikan aku keluar kota. Kakak, kenapa ibu nggak bangun-bangun? Aku takut ibu nggak bisa sembuh. Ibu pasti sembuh, Rahma. Tadi ibu habis minum obat, jadi ibu tidur terus. Kakak, kenapa ibu harus sakit? Siapa yang antar aku ke sekolah kak? Aku nggak berani kalau cuma berangkat berdua sama Rahma. Kan ada kakak, nanti kakak yang nganterin kamu ya. Ibu bilang sakitnya gak separah itu. Ternyata ibu bohong. Kenapa ibu gak mau jujur sama aku? Kalau udah seperti ini, aku jadi mikir kemana-mana. Oh,
Jessica, Rahma, Bagus, kenapa wajah kalian sedih seperti itu? Ibu gak kenapa-napa, nak. Bohong, ibu sakit, Bu. Ibu nggak boleh bohong. Nanti Allah marah, Ibu. Bener kata Rahma, ibu nggak boleh bohong. Jangan banyak bicara dulu, Bu. Ibu istirahat aja supaya ibu cepat sembuh. Ibu jangan pura-pura kuat gitu. Jessica, ibu banyak ngerepotin kamu, nak. Maafin ibu ya, kalau ibu udah sembuh, ibu bakal bantu kamu cari nafkah untuk kita. Ibu gak tega lihat kamu berjuang sendirian. Ibu gak bisa ngelihat kamu kelelahan seperti ini. Jangan terus minta maaf, Bu. Ini bukan salah ibu. Ibu nggak pantas seperti itu. Udah jadi tugas aku untuk menghidupi kalian. Aku nggak akan mungkin tega membiarkan kalian mati kelaparan. Ibu istirahat aja ya. Aku mau keluar dulu. Rahma, Bagus, jaga ibu dulu ya. Kakak nggak akan lama kok. Iya kok. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Uang ini kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari sama beli obat ya. Jangan biarkan ibu kamu sakit lebih keras lagi. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Jessica, kamu kemana aja? Saya sudah cari kamu kemana-mana. Akhirnya saya ketemu juga sama kamu. Ini saya mau kasih tahu kamu, Jessica. Kamu mau gak kalau kuliah keluar kota? Ini kesempatan emas buat kamu. Kebetulan teman saya yang jadi dosen di kampus itu. Aku ingin pergi, tapi bagaimana dengan ibu? Rahma dan Bagus, ibu sakit. Mungkin aku akan menunda impian ini. Pak Harto, terima kasih atas tawarannya. Aku nggak bisa pergi, ibu sakit parah. Aku tetap di desa aja sambil merawat ibu. Tapi ini kesempatan buat kamu. Kamu itu anak pintar. Kamu harus ambil pendidikan ini. Aku tahu ini kesempatan bagus, tapi aku nggak mau ninggalin ibu. Ibu segalanya buat aku. Pendidikan bisa aku gapai kapanpun itu. Untuk saat ini, aku akan fokus pada keluargaku, Pak. Ya udah, terserah kamu. Kalau ibu kamu udah sembuh, nanti kamu kerja di sini lagi ya. Iya, Bu, aku bakal kerja di sini lagi. Dengan berat hati, aku memilih untuk tetap di desa dan merawat ibu. Meskipun ada dorongan kuat dalam diri aku untuk mengejar cita-cita, aku merasa inilah pengorbanan yang harus aku lakukan sebagai anak pertama, sebagai tumpuan harapan keluargaku. Rahma udah dewasa banget ya. Cara memasak dia lebih ahli dari kamu. Hehehe. Jelas dong, Bu, dia kan udah jadi chef. Masa iya seorang chef kalah sama aku? Kan aneh, Bu. Hahaha. Makanannya udah jadi. Kak Bagus mana? Kenapa dia belum datang ke sini? Padahal udah janji mau berangkat pagi-pagi. Kak Bagus, ini makanan udah siap. Maaf ya nunggu lama. Hari ini aku ada meeting, jadi aku harus persiapkan diri aku serapi mungkin. Masa iya ketemu sama orang penting harus acak-acakan sih? Gak apa-apa, kita nggak terlalu lama kok nunggunya. Silakan sarapan dulu, isi perut kalian baru deh berangkat kerja. Hehehe, iya Bu. Rahma, Bagus, kakak bangga sama kalian berdua. Akhirnya kalian tumbuh menjadi pribadi yang sukses berkat pengorbanan kakak selama bertahun-tahun ini. Kakak senang kalian mencapai tahap yang lebih baik dalam hidup kalian. Iya kak, ini juga karena bantuan kakak. Coba aja dulu kakak nggak pernah ngajarin kita pengetahuan yang lebih luas lagi. Mungkin aku sama Rahma gak akan seperti ini. Makasih ya, aku kagum sama pengorbanan kakak. Sama-sama, makasih juga ya kalian sudah membuktikan sama kakak kalau kalian bisa menjadi manusia yang sukses. Rahma, ternyata sebesar itu pengorbanan yang dilakukan Kak Jessica untuk kita berdua. Aku masih inget banget, dulu Kak Jessica sakit, tapi dia tetap kerja karena kita bertiga. Aku benar-benar berhutang sama Kak Jessica. Kita harus membalas pengorbanan itu, Kak. Kita harus kasih sesuatu sama Kak Jessica. Kamu masih ingat rencana kita waktu kecil kan? Iya, aku masih ingat dong. Aku juga udah siapin semuanya kok. Kalau kakak gimana? Apa kakak juga udah siapin semuanya? Udah dong, malahan lebih dulu kakak daripada kamu. Iya, sombong banget sih. Hohoho, siapa yang sombong coba? Kakak cuma ceritain yang sebenarnya kok. Kenapa kamu kelihatan kesel gitu? Oh iya, kita juga beli apa ya? Hadiah buat kakak gitu. Biar aku aja yang beli. Kakak, urus aja perjanjian kita yang pertama. Oke, siap. Kenapa kalian gak ganti pakaian dulu? Jessica juga pastinya masih dalam perjalanan pulang. Gak apa-apa Bu, baju ini juga nggak terlalu kotor kok. Ada acara apa ini? Kenapa ada buket segala? Emangnya siapa yang ulang tahun?
Kak Jessica, ini buat kakak. Aku sama Kak Bagus akan membiayai pendidikan kakak. Aku pengen Kak Jessica mengejar mimpi yang tertunda itu. Iya kak, kakak mau ya. Aku sama Rahma udah rencanain ini dari kita umur 10 tahun. Kakak juga harus capai mimpi itu. Pengorbanan ini adalah bagian dari jalan hidup yang kakak tempuh. Kakak bahagia bisa melihat kalian sukses. Itu adalah kebahagiaan kakak. Kakak mau kan terima tawaran ini? Biarkan mimpi itu terkubur dalam-dalam. Kalian tabung aja uang yang kalian hasilkan. Kalian pakai uang itu untuk beli apapun yang kalian mau. Kakak akan tetap kerja. Kakak sudah nyaman dengan pekerjaan ini. Ya udah deh. Tapi kalau kakak butuh bantuan, langsung telepon aku sama Rahma ya. Iya, nanti kakak telepon kalian. Kak Jessica, terima kasih untuk pengorbanan yang kakak lakukan. Aku bangga sama kakak. Kakak adalah inspirasi aku untuk terus maju. Aku akan mengingat betapa besarnya pengorbanan kakak. Sama-sama, jangan pernah menyerah ya. Terus melangkah maju sampai orang lain ikut bangga sama kamu. Iya kak.